Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kita ketemu lagi di YouTube channel Titi Anggraini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk menyimak sebuah petisi yang baru dirilis oleh teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil yang pada intinya merespon usulan atau wacana untuk menunda pemilu 2024. Sekaligus melalui video ini, postingan ini, saya ingin mengajak sobat semua untuk ikut memberikan dukungan pada petisi tersebut. Nah, petisi ini diberi judul Tolak Penundaan Pemilu 2024. Bagaimana cara kita untuk mendukung petisi ini? Sobat semua bisa mengakses petisi ini melalui laman atau melalui situs change.org. Jadi bisa mengakses situs change.org /tolak penundaan pemilu 2024. Nah, setelah masuk ke situs ini, jadi memang petisi ini dirilis melalui situs atau platform change.org. Nah, setelah itu rekan-rekan bisa masuk ke situsnya ya untuk memberikan dukungan seperti ini. Judul petisinya adalah Tolak Penundaan Pemilu 2024. Nah, yang menjadi inisiator dari petisinya sejauh ini masih sementara ya, akan berkembang terus pengetahuan saya. Koalisi Tolak Penundaan Pemilu 2024 ini diinisiasi antara lain oleh DIP Indonesia, kemudian Indonesia Corruption Watch atau ICW, ada Indonesian Parliamentary Center atau IPC, ada juga Jaringan Demokrasi Indonesia atau JADI, lalu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR, ada juga Komite Independen Sadar Pemilu atau KISP, ini teman-teman milenial ya, yang home base-nya ada di Jogja. Kemudian Komite Pemantau Legislatif atau KOPEL, kemudian juga ada Konstitusi dan Demokrasi atau Kode Inisiatif, lalu Network for Democracy and Electoral Integrity atau NetGrid, kemudian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, serta Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, petisi ini berjudul Tolak Penundaan Pemilu 2024. Posisinya di hari ini 3 Maret 2022 pukul 11.47 sudah ada 570 orang yang menandatangani. Nah, kenapa sih petisi ini diluncurkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil yang tadi saya sudah sebutkan siapa saja inisiatornya, dan juga narahubung dari petisi ini yang dirilis melalui platform change.org. Kita bisa simak dari deskripsi petisi ini ya, karena teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil ternyata menuliskan deskripsi mengapa mereka menginisiasi petisi Tolak Penundaan Pemilu 2024. Ini bisa kita baca bersama. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ya di sini. Koalisi Tolak Penundaan Pemilu 2024 memulai petisi ini. Jadi mereka yang memulai. Nah, ditulis di sini apa yang melatar belakangi ya, saya akan bacakan sehingga kita sama-sama mengetahui. Para elit politik makin kuat menyampaikan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Setidaknya sudah 3 partai DPR yang punya sinyal dukungan ini. PKB, Golkar, dan PAN. Bahkan ada informasi Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk mendorong penundaan pemilu 2024. Nampaknya ini dikutip dari situs cnnindonesia.com ya, yang kalau saya tidak salah judul beritanya itu tangan pemerintah di balik penundaan pemilu. Dan ini jadi viral malah, sempat jadi trending topik juga ya di Twitter. Lanjut ya, mereka mengatasnamakan aspirasi warga dan pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19 untuk menunda pemilu 2024. Keinginan para elit itu bertentangan dengan konstitusi Indonesia.
Pasal 7 dan 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memastikan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Kesimpulannya, menunda pemilu 2024 berarti melanggar hukum tertinggi negara Republik Indonesia. Tapi para elit partai DPR terus memperluas dukungan agar bisa mengubah konstitusionalitas pemilu berkala dan pembatasan masa jabatan presiden. Pasal 37 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertuliskan, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3, sedangkan mengubahnya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. PKB, Golkar, dan PAN hanya membutuhkan 1 atau 2 partai lagi untuk mengusulkan amandemen konstitusi bersama DPD. Lalu koalisi DPR yang amat besar, pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, lebih dari cukup untuk melancarkan amandemen. Namun amandemen itu akal-akalan belaka karena sangat bertentangan dengan konstitusionalisme pembatasan kekuasaan melalui limitasi masa jabatan yang lahir dari sejarah perjalanan bangsa dan merupakan amanat reformasi. Jika para elit politik berhasil mewujudkan itu, maka Indonesia melanggar prinsip-prinsip universal negara demokrasi, sebagaimana diatur di pasal 25 huruf B International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR yang bertuliskan to vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors. Kemutlakan aspek pemilu berkala ini pun ditegaskan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance atau IDEA dalam rumusan International Obligations for Election sebagai panduan kerangka hukum pemilu bagi negara demokrasi. Jadi ada publikasinya juga soal pemilu yang periodik ini di dalam buku yang diterbitkan oleh International IDEA. Judul bukunya International Obligation for Elections. Nah, ini bisa dibaca lagi nih oleh kita. Nah, kemudian menunda pemilu 2024 dan memperpanjang jabatan presiden pun membuat Indonesia melanggar prinsip pemerintahan presidensial sebagai bagian dari sistem politik dari hasil reformasi sistem presidensial punya 2 perbedaan mendasar dengan sistem parlementer. Yang pertama, pemerintahan yang terpisah dari parlemen. Yang kedua, presiden sebagai kepala pemerintahan punya masa jabatan yang tetap dan dibatasi oleh pemilihan langsung oleh rakyat secara berkala. Nah, teman-teman koalisi lalu melanjutkan, alasan ekonomi pada konteks COVID-19 pun bertentangan dengan praktik pemerintahan sebelumnya. Pada Pilkada 2020, korban infeksi dan nyawa dari wabah corona ada dalam keadaan puncak. Para akademisi lintas bidang, tenaga medis, NGO, ormas keagamaan, lintas iman, dan mahasiswa meminta penundaan Pilkada 2020. Keadaan ekonomi warga dan APBN/APBD pun dalam keadaan tidak terlalu baik atau buruk karena terdampak COVID-19. Tapi pemerintah dan DPR tetap melanjutkan Pilkada 2020. Nah, semua itu menurut teman-teman koalisi tolak penundaan pemilu 2024 menjelaskan bahwa penundaan pemilu 2024 menyertai perpanjangan masa jabatan presiden melanggar aspek hukum, politik, dan ekonomi, sama halnya dengan kelanjutan Pilkada 2020, menunda pemilu 2024 merupakan wujud penyelenggaraan negara yang berdasar pada kepentingan politik elit untuk mempertahankan bahkan memperluas kekuasaannya. Dan di penutupnya, teman-teman koalisi tolak penundaan pemilu 2024 ini menggarisbawahi ya, teman-teman di sini bisa dilihat
penting bagi kita sebagai warga negara untuk menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden atas nama negara hukum, politik demokratis, dan keberdayaan ekonomi. Nah, dikunci dengan pernyataan tolak penundaan pemilu 2024. Inisiator petisinya, petisi tolak penundaan pemilu 2024 ada di layar, tadi juga sudah disebutkan. Dan ada juga beberapa nama yang menjadi penghubungnya, ada Mbak Khoirunisa Nur Agustiati, ada Pak Hadar Nafis Gumai, ada Ihsan Maulana, Neni Nurhayati, Anwar Razak. Informasinya nih, koalisi ini masih terus bertumbuh karena berproses untuk mendapatkan solidaritas dan dukungan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil yang lain, pasti skalanya akan jauh lebih besar dibandingkan yang ada saat ini. Karena memang banyak sekali pihak yang menyampaikan keprihatinannya atas adanya usulan penundaan pemilu 2024 ini. Ya, jadi inilah tampilan dari petisi tolak penundaan pemilu 2024 yang ada di platform change.org. Nah, semoga sobat semua berkenan mau untuk mendukung penandatanganan petisi ini. Alasannya apa? Tadi seperti sudah dijelaskan di dalam deskripsi petisi ini, tujuannya untuk menjaga semangat konstitusionalisme berdemokrasi kita, di mana komitmen pembatasan kekuasaan melalui pengaturan masa jabatan yang oleh Undang-Undang Dasar kita tegas disebut selama 2 periode, dan setiap satu periodenya adalah 5 tahun, tidak lebih tidak kurang, mestinya menjadi komitmen kita semua untuk menjaganya. Saya yakin bahwa dengan pemilu yang periodik, dengan jadwal yang teratur, yang rutin, semua pihak sesungguhnya lebih mampu mengantisipasi untuk menjaga stabilitas bernegara. Dunia atau sektor usaha, kelompok bisnis lebih mendapatkan kepastian sebab agenda politiknya terjadwal dengan pasti, kepastian hukum aturan main juga tersedia, sehingga dunia usaha dan kelompok bisnis lebih bisa menyikapi atau mengantisipasi berbagai potensi yang bisa timbul dari agenda politik yang berlangsung. Justru menarasikan penundaan pemilu bisa menimbulkan instabilitas karena ketidakpastian politik, ketidakpastian hukum, membuat keraguan dunia usaha dalam mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan kepentingan usaha dan prospek ekonomi mereka begitu. Jadi alih-alih ingin menjaga laju pertumbuhan ekonomi, penundaan pemilu bisa memicu instabilitas ekonomi sendiri. Karena kan pertanyaannya, apa iya pemilunya hanya akan ditunda selama 2 tahun? Apa iya setelah penundaan 2 tahun tidak akan dilanjutkan lagi? Kan iming-iming Pak Presiden Soeharto berkuasa 32 tahun juga begitu iming-imingnya tidak cukup, bertambah 5 tahun, tambah lagi dan tambah terus gitu. Ini yang sebenarnya ingin diantisipasi melalui gagasan pembatasan masa jabatan. Jadi sebagus apapun seorang presiden, tetapi 2 periode adalah cukup karena kita punya potensi kepemimpinan nasional yang sangat menjanjikan. Indonesia negara besar, populasinya 250 juta lebih, dan ada banyak anak-anak putri-putra terbaik bangsa yang siap mendedikasikan dirinya untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Jadi sobat semua, jangan lupa ya, dukung petisi dan tanda tangani petisi tolak penundaan pemilu 2024. Bersama-sama kita ambil peran, kita memberikan dukungan terbaik sesuai dengan porsi yang kita mampu untuk menyukseskan pemilu 2024. Mari kita menjadi pemilih yang kritis, pemilih yang memanfaatkan momentum pemilu untuk memilih pemimpin terbaik bagi Indonesia. Tanda tangani petisinya ya, tolak penundaan pemilu 2024.
Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Kita belum terbebas dari pandemi COVID-19.